Halo, selamat datang di Pusri Fishing Club Official. Kali ini kita akan mereview salah satu box pancing buatan Jepang, yaitu Meiho VS 7080N yang terbaru. Jadi ini boxnya. Kita lihat dulu tampak dari depan. Ini dari samping. Kalau dilihat dari bawah seperti ini, dan ini bagian atasnya, sedangkan bagian belakangnya seperti ini. Jadi Meiho VS 7080N ini hanya bisa dibuka satu sisi, yaitu dari depan seperti ini. Kita juga akan mendapatkan dua buah tray yang bisa kita gunakan di bagian atas box. Lalu juga kita mendapatkan dua buah sekat pemisah yang bisa kita gunakan pada bagian dalam. Dan 4 buah bantalan karet yang akan kita gunakan untuk di bagian bawah box di sini. Ini fungsinya biar boxnya tidak bisa bergeser, tidak mudah bergeser ketika berada di kapal. Oke, akan saya pasang terlebih dahulu bantalan karetnya. Oke, semuanya sudah terpasang dan sangat presisi. Karet yang diberikan ini sesuai dengan ukuran kaki yang berada di bawah box ini. Jadi benar-benar presisi, sehingga tidak akan mudah bergeser ketika di kapal. Dan ini sekat yang berada di dalam bisa kita atur. Contohnya seperti ini. Oke, sehingga akan ada dua sekat menjadi 3 bagian di dalam box ini. Sedangkan untuk handle pegangan box ini, kalau yang lama seperti yang kita ketahui, dia tidak ada sistem pengunci, sehingga kalau kita angkat dia akan bisa bergoyang seperti ini. Tapi untuk yang baru ini, dia sudah memiliki sistem pengunci yang berada di sini, di bagian ini. Nah, seperti ini contohnya, sehingga ini tidak akan bergoyang ketika kita angkat. Nah, untuk aksesoris tambahan box Meiho ini sangat banyak sekali, bisa kita temukan di toko-toko online. Contohnya yang sudah saya beli, yaitu 2 buah rod stand, yaitu BM250 Lite yang akan saya gunakan. Jadi ketika membeli rod stand BM250, kita akan mendapatkan 3 bagian terpisah seperti ini. Bagian tulang atau dindingnya yang menempel ke body box seperti ini. Lalu ini alas untuk rod standnya, dan terakhir ini adalah rod standnya untuk menyangga joran kita.
dan di bagian atasnya ini bahannya seperti karet ya. Kalau menurut saya sih ini mungkin plastik yang dilapisi semacam karet, jadi aman untuk joran. Pertama kita pasang dulu di bagian bawah seperti ini. Ini ada slider. Jadi bisa kita setting tengah, kiri atau kanan, menyesuaikan keadaan. Kalau saya setting di tengah seperti ini. Lalu ini di bagian bawah, sedikit ke bawah, ini ada untuk penganjalnya yang menyangga ke bagian box meihonya seperti ini. Jadi kita tekan. Jadi kita tekan seperti ini. Seperti ini ya, saya contohkan. Nah, sudah jadi. Lalu kita pasangkan body rod stand-nya. Ini akan dipasang seperti ini. Semoga bisa dilihat dengan jelas ya. Oke, sudah jadi. Satu rod stand. Lalu kita pasang satu lagi. Agak sedikit kesat karena masih perawan ini. Oke, langsung saja kita pasang seperti ini. Ini bisa 3 settingan. Yang paling atas seperti ini, mediumnya di bagian tengahnya seperti ini atau settingan medium. Tapi saya lebih suka settingan normal karena jika kita setting seperti ini maka akan sesuai dengan ketinggian dari box 7080N ini. Oke, kita taruh di bagian sini. Jadi seperti ini penampilannya. Kalau kita menggunakan 2 rod stand pada box ini, apa saja yang bisa saya masukkan ke dalam tackle box ini? Karena biasanya kalau mancing itu apa saja sih yang saya bawa. Saya akan memberikan contoh kepada teman-teman apa yang biasa saya bawa ketika saya memancing di laut. Jadi karena di bagian dalamnya ini 3 sekat, saya hanya membutuhkan 1 sekat saja. Jadi 1 sekat ini tidak akan saya gunakan. Saya biasanya membawa metal jig cadangan seperti ini. Kalau kita gunakan tas seperti ini, jadi lebih menghemat ruang tempat. Tas metal jig ini buatan Firecast. Saya biasa menggunakan tas ini. Lumayan, ini ukuran medium tapi bisa masuk sekitar hampir 20 metal jig. Jadi akan saya taruh di bagian ini. Semoga bisa dilihat oleh teman-teman di sini. Jadi seperti ini, 1 metal jig, 1 tas metal jig. Lalu
satu buah reel ukuran ini, reel pen battle ukuran 5000. Pen battle 5000 ini bisa masuk tali PE 300 meter. Ini untuk main dasaran seperti ini. Akan saya taruh seperti ini. Lalu satu buah reel lagi ukuran 8000. Ini untuk jigging. Akan saya taruh seperti ini. Bisa terlihat kan? Jadi begini. Alat timbang ikan biasanya saya pakai juga. Cuma ini yang terbaru saya beli, jadi akan saya gunakan. Akan saya taruh di sini. Ini sarung tangan Firecast yang sudah beberapa kali saya pakai dan cukup nyaman. Ini murah meriah. Sarung tangan ini sangat penting ketika kita memancing, apalagi ketika kita mendapatkan tarikan dari ikan besar. Sarung tangan ini sangat berguna. Akan saya taruh di bagian ini seperti ini. Bisa terlihat ya. Oh ya, tali leader cadangan 60 lip akan saya selipkan di sini. Lalu 2 buah tali PE cadangan. Kalau kita memancing, jangan lupa membawa tali PE cadangan karena ini sangat penting. Karena ketika kita line out dan kita tidak membawa tali cadangan, itu terpaksa kita harus segera kembali. Lalu apa lagi ya? Oh ya, ini lip grip. Oh maaf, ada nama saya. Lip grip akan saya taruh di sini. Ini bisa ditaruh di sini sih sebenarnya, masih ada seperti ini. Jadi seperti ini. Selanjutnya ini gimbal. Gimbal akan saya taruh seperti ini. Nah, jadi seperti ini isinya. Selanjutnya tray depan. Tray depan ini biasanya akan saya taruh di bagian atasnya. Asis hook, tasnya dari Firecast. Seperti ini. Di dalamnya juga ada tang split ring. Ini asis hook. Akan saya taruh seperti ini. Dan masih ada satu sisa ruang. Saya isi dengan ini apa ya? Wadah tempat split ring dan swivel, kili-kili. Ini buatan Firecast juga, murah meriah. Akan saya taruh seperti ini. Oke, sudah jadi. Nah, untuk yang sebelahnya lagi, tray di sebelahnya akan saya isi dengan
apa ya, mungkin dengan ini cadangan mustard kaiju atau pengganti dari treble hook yang biasanya memakan tempat. Lalu ini saya taruh seperti ini. Ini juga rangkaian dasaran sudah saya buat, tersisa satu. Ini rangkaian untuk konceran yang belum saya gunakan dan sudah saya buat, akan saya taruh di sini. Ya. Ini metal jig biasanya yang saya taruh di sini yang siap untuk dipakai, yang akan saya gunakan lebih dulu. Oh ya, ini ukurannya, ini metal jig apa ya, lupa saya namanya, mulai dari ukuran 60 sampai 200 gram. Lalu satu buah metal jig ukuran 300 bisa kita selipkan di sini. Mungkin ini rangkaian konceran. Akhir-akhir ini konceran sering tim kami mainkan ketika berada di laut. Jadi konceran sangat digemari. Dan biasanya ikan yang didapatkan itu ikan-ikan mahal atau ikan-ikan yang berukuran besar. Jadi sangat menyenangkan. Ini salah satu rangkaian untuk konceran. Fungsinya ini agar tali kita tidak mudah terbelit ketika kita memasang konceran, memainkan konceran di laut. Ini akan saya bawa seperti ini. Lalu oh ya, masih ada satu lagi, nasi sup yang saya gunakan, polkadot. Lalu ini center UV. Center UV ini sangat penting ketika kita memancing di malam hari. Oh ya, ini tali leader yang saya gunakan lebih dahulu, 60 lip. Mungkin satu lagi ya, ini center ini sangat berguna ketika di malam hari, jadi saya selalu membawa center dan akan saya taruh di sini. Dan box ini bisa membuat semua barang-barang yang saya butuhkan untuk memancing, kecuali pakaian ya. Pakaian tidak bisa lagi dimasukkan. Dan kalau menurut saya sih box ukuran 70-80 ini hanya akan saya gunakan untuk trip satu malam atau satu hari. Jadi kita tidak bisa mengisi lagi dengan pakaian. Kalau untuk trip lebih dari satu hari, saya akan menggunakan box yang lebih besar. Oke, mungkin itu saja. Semoga bisa menjadi referensi teman-teman yang sedang mencari box tackle. Kalau Meiho mah memang kualitasnya bagus. Dibandingkan dengan box Dokute, bahannya lebih berkualitas dan terasa sekali, lebih tebal. Oke, sampai jumpa di video-video yang lainnya.